Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok V dalam mata kuliah Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu MER Dr. Ivan Robert Bernardus Kaunang SSM HUM, kita akan membahas tentang minuman tradisional. Yang perlu kita ketahui bersama, minuman tradisional adalah salah satu warisan budaya yang memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi. Dengan menggunakan bahan-bahan alami, terdapat banyak khasiat di dalam setiap gelas atau cangkir minuman tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang satu minuman tradisional yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, yaitu cap tikus. Namun sebelum lanjut pada pembahasan kita, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Vanes Squera dengan NIM 210911020202 dan Valentino Jonathan Pongayo dengan NIM 210911020114. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk dalam pembahasan. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai akhir. Hai guys, saya Vanes Squera dengan NIM 210911020202 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu cap tikus dan sejarah atau asal mula dari cap tikus. Untuk itu, simak penjelasan berikut. Cap tikus adalah minuman keras atau miras yang cukup populer asal Minahasa. Cap tikus dibuat dari sadapan air nira atau disebut dalam bahasa lokal dengan nama saguer, yang kemudian disuling hingga menghasilkan sebuah cairan mengandung alkohol yang dinamai cap tikus. Pada mulanya cap tikus ini disajikan dalam berbagai acara dan juga dikonsumsi oleh para petani hanya untuk menghangatkan badan. Namun, minuman ini seringkali dikonsumsi dengan cara yang berlebihan yang tentu saja dapat menimbulkan kekacauan. Berikut kita akan masuk dalam sejarah cap tikus. Dalam sejarahnya, suatu ketika Warani pasukan rakyat Tondano Toulima Bot Papakelan sedang berpatroli mengawal pantai timur Minahasa. Sementara mereka berpatroli, mereka kemudian berburu hewan anoa hingga mereka merasa lelah dan juga haus. Dan pada saat itu, ketika mereka sedang beristirahat di bawah pohon, mereka mendapati ada tetesan cairan yang mengenai rambut para warani dan mengalir sampai ke bibir mereka. Merasa cairan itu manis dan dapat menghilangkan haus, mereka akhirnya memutuskan untuk memanjat pohon itu dan menemukan mayang pohon yang terpukul berulang kali karena hempasan angin. Pada mayang pohon tersebut terdapat goresan atau bekas cakaran kuku tikus yang tajam yang mengeluarkan cairan. Dari cairan tersebutlah yang menjadi bahan dasar pembuatan saguer. Sedangkan cap tikus ialah sebuah nama yang diberikan untuk mengenang pengalaman dan juga menghormati para warani yang menemukan saguer. Nama saya Valentino Jonathan Pongayo dari jurusan Sastra Inggris dengan NIM 210911020114. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pembuatan cap tikus dan apa saja yang harus kita lakukan dalam proses pembuatan cap tikus ini. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui cara-cara untuk apa saja yang harus kita lakukan dalam proses pembuatan cap tikus. Tapi bagi yang belum tahu, mari kita simak bersama-sama video ini. Sebelum menjadi cap tikus, minuman ini awalnya adalah saguer atau nira aren yang sudah melewati proses fermentasi dan dicampur dengan nira aren yang baru diambil dari pohon aren atau biasa disebut pohon seho. Nira aren diambil melalui tangkai buah atau bunga pohon aren. Dalam proses pengambilan air nira pada pohon aren ini, kita akan menggunakan bambu yang sudah dilubangi di setiap ruas. Bambu atau bulu ini digunakan sebagai tangga untuk menaiki pohon seho yang sudah tinggi. Dalam proses pengambilannya, ujung tandan bunga pohon akan dimemarkan dan dipukul-pukul selama beberapa hari menggunakan sepotong kayu hingga mengeluarkan cairan. Ujung tandan kemudian dipotong dan digantungkan sebatang bambu atau tempat untuk menampung tetesan airnya. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena membutuhkan minimal 1 hari untuk menunggu air niranya tertampung. Pengambilan air nira ini biasanya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Aktivitas menyadap pohon aren ini disebut batifar. Nah,
Kalau saguer dibuat dengan cara mencampur air nira segar atau mentah dengan air nira yang sudah lama yang telah berfermentasi, maka untuk membuat cap tikus, campuran air nira tersebut akan diolah dengan cara ditilasi atau disuling dengan waktu yang lumayan lama. Ketika dalam proses penyulingan, kadar alkoholnya akan naik. Inilah yang akan menjadi minuman alkohol yang dikenal dengan nama cap tikus. Cap tikus memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi, yaitu sekitar 50%. Karena itu, cap tikus biasa diminum menggunakan sloki atau gelas kecil. Minuman ini digunakan sebagai penghangat badan dan penambah semangat kerja, khususnya untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Modo-Inding. Di Kecamatan Modo-Inding, cap tikus sangat sering diminum di kalangan anak muda, orang tua, ataupun lansia. Hal ini disebabkan karena Modo-Inding adalah daerah dataran tinggi yang memiliki suhu sekitar 20 derajat Celcius di siang hari dan 13 derajat Celcius pada malam hari. Sayangnya, saat ini banyak yang menyalahgunakan minuman ini. Cap tikus diminum untuk ajang gengsi-gengsian, diteguk sampai si peminumnya mabuk. Bahkan ada istilah yang populer di kalangan masyarakat lokal mengenai takaran minumnya, yaitu 1 sloki tambah darah, 2 sloki naik darah, 3 sloki tumpah darah. Maksudnya adalah 1 sloki bisa menambah darah atau bersemangat kerja, 2 sloki bisa membuat naik darah atau marah, dan 3 sloki bisa terjadi tumpah darah atau perkelahian. Terlepas dari sisi positif dan negatifnya, minuman ini sudah menjadi bagian dari orang Minahasa dan telah menyebar hingga ke berbagai pelosok negeri. Bahkan sekarang ini, cap tikus sudah legal dan sudah bisa dipasarkan di kalangan internasional.